Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya. Dan pada video kali ini kita akan sedikit kembali mereview ya tentang Facebook Ads, lalu gimana sih cara beriklannya. Nah, jadi buat kalian yang ingin belajar bagaimana cara beriklan Facebook Ads 2025 terbaru, bisa tonton ini. Dan video ini disclaimer untuk pemula ya. Kalau yang udah advance atau yang udah pro itu kan tidak butuh tutorial. Oke, jadi pertama kita akan coba sedikit review ya. Nah, kalau misalkan kalian login ke Facebook sekarang tampilannya kayak gini, nggak tampilan kayak lama ya. Tapi kalau sudah masuk mah sama aja ya. Nah, lalu ada perubahan apa saja sih di Facebook Ads sekarang? Katanya banyak sekali yang bilang sekarang kok tampilannya berbeda. Nah, biar sekarang update kita lihat juga ya. Jadi kalian kalau masuk ke Facebook dan sudah login, kalian klik aja di sini ada Ads Manager ya. Kita klik Ads Manager. Sekarang untuk masuk ke Ads Manager lebih mudah ya. Jadi menunya sudah nongol lebih awal gitu ya, beda dengan dulu masuk Business Suite ya. Tapi sekarang bisa langsung masuk ke Ads Manager. Nah, buat kalian semuanya, saat mengklik tombol Ads Manager tadi, maka kita akan diarahkan masuk ke Ads Manager akun personal. Jadi bukan akun bisnis atau Business Manager. Bedanya apa? Bedanya itu kalau akun personal itu murni akun FB-nya gitu ya, yang dia menjadi akun iklan. Kalau akun Business Manager dia akun bisnis, tapi di dalamnya banyak akun iklan gitu. Secara iklan sama aja, cara pembuatan iklan sama aja, yang membedakan itu dari sisi payment aja. Jadi paymentnya kalau akun bisnis full nggak bisa transfer ya. Nah, kalau misalkan akun personal bisa transfer. Baiknya pakai yang mana? Pakai yang personal atau yang bisnis buat iklan? Kalian tinggal pilih aja ya. Mau pakai yang bisnis boleh, yang personal juga boleh, tapi saya lebih menyarankan pakai akun bisnis. Ya. Tapi kemarin ada tuh yang sharing melalui WhatsApp bahwa bilang, "Bang, saya ini alhamdulillah closing," katanya, tapi ini menggunakan akun personal. Terus saya bilang, ya sudah lanjutin aja. Jadi selama akun personal memang bagus, ya terusin gitu ya. Kalau akun bisnis bagus, ya terusin gitu. Jadi silahkan. Nah, akan masuk ke tampilan seperti ini. Memang tampilannya agak sedikit dirubah secara look ya. Kalau secara fitur sama aja. Ini mohon maaf ada suara ayam di kampung ya. Oke, dah tampilan looknya di atas kita akan muncul seperti filter ya. Jadi filternya itu iklan yang aktif, iklan apa, dan di sini kita bisa tambahkan misal kita membuat campaign dengan nama X, dengan nama A, nama B, itu bisa dimunculkan dengan membuat ya. Jadi nanti tinggal klik filternya, nanti muncul berdasarkan nama. Nah itu. Kalau secara yang lain-lainnya sama ya. Oke, kita masuk ke bagaimana cara membuat iklannya. Yang pertama tentu kita klik create ya. Create iklan. Nah, di sini muncul objektif iklan. Objektif iklan itu bagaimana kita memilih goals dari iklan itu. Kalau goalsnya hanya awareness, pilih awareness. Kalau goalsnya untuk kunjungan, pilih traffic. Goalsnya untuk interaksi, pilih engagement. Goalsnya untuk pengumpulan data, pilih leads ya. Kalau ingin mempromosikan aplikasi, pilih app promotion. Kalau misalkan ingin penjualan, pilih sales ya. Kalau dulu ini konversi ya, tapi sekarang jadi sales. Nah, mana yang paling direkomendasikan? Yang paling direkomendasikan adalah sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi kalau misalkan kalian beriklan untuk mencari penjualan, saya menyarankan sales ya, karena kita kan goalsnya untuk mencari penjualan gitu. Nah, apa perbedaan menggunakan objektif sales dengan yang lain? Bedanya adalah di tools yang harus disiapkan. Tools di sini artian kalau sales kita butuh landing page ya, atau sales page. Kemudian kita juga harus menanamkan pixel dan lain. Kalau awareness enggak ya, jadi sunnah gitu itu tuh ya. Kalau di sini wajib. Nah, jadi kalau ingin penjualan pilih sales.
Nah, di sales kita klik continue. Nah, sekarang update-nya, jadi sebetulnya ini tampilannya berbeda ya, akun iklan yang ini dengan akun di Business Manager yang saya punya yang tempat lain agak sedikit beda, tapi sama namanya ya, looks-nya aja yang beda. Jadi ada ASC sekarang tuh lagi rame sih, lagi hype ASC, Advantage Shopping Campaign. Nah, jadi for your information, jadi sekarang Facebook itu lebih mengembangkan AI-nya ya. Jadi bagaimana si AI ini bisa menggrab data, menargetkan orang yaitu dengan istilahnya advantage. Bahkan settingan ad set pun ada pilihan advantage, placement juga advantage. Kemudian bagian konten juga nanti ada advantage-nya juga. Jadi secara fleksibel akan dimunculkan seperti apa. Nah, itu sekarang Facebook begitu tuh. Nah, ASC ini untuk pemula tidak disarankan ya untuk pemula, apalagi belum membangun research kematangan pixel, itu belum disarankan main ASC. Dan juga ternyata ketika praktiknya ASC ini tidak disebut sulit tidak sulit, disebut mudah tidak mudah ya. Intinya harus kuat anggaran dan kuat mental. Ya, biasanya ASC itu dalam satu periode, satu pekan misalnya, itu dia akan meng-aware dulu tuh, jadi meraba-raba dulu selama satu pekan. Biasanya pekan kedua, pekan tiga mulai bekerja tuh si ASC ya. Tapi kita sebagai pemula pilih yang manual ya, ini sambil edukasi ya, nggak apa-apa kan, bisa sambil kita melihat prosesnya. Pilih yang manual supaya lebih mudah kita memahaminya. Nah, kita akan masuk ke settingan campaign ya. Nah, di sini kita akan menemukan campaign name, nama campaign. Silahkan kasih nama ya, nama campaignnya, lalu waktu. Ya. Waktu ini memuat tanggal, bulan, dan tahun. Ingat ya, supaya apa? Supaya lebih memudahkan. Oh, ternyata iklan tanggal sekian yang bagus tuh periode sampai sekian bagus gitu ya. Nah, itu nanti biar bisa kebaca nantinya tuh, biar kita bisa baca ritmenya ya. Oke, setelah itu kita masuk ke bawah ya. Di sininya ada pilihan lagi nih, secara anggaran ada advantage campaign budget. Nah, jadi untuk kalian semuanya yang mungkin sering mendengar tentang saran-saran dari orang lain, gimana sih komposisi iklannya? Oh, ada yang bilang 1, 2, 3, ada yang 1, 1, 4, ada. Jadi sebetulnya dalam iklan ini tidak ada template ya. Jadi ads itu bukan template ya. Cara mengatur iklan bukan template, tapi lebih ke kreatif. Saya lebih senengnya cara ngiklan itu ya kreatif gitu, sekreatif mungkin. Yang namanya kreatif nggak punya template ya. Jadi kalian mau formasi berapapun, selama itu bagus untuk iklan kalian ya lakuin gitu ya. Adapun informasi dari luar itu sebagai upaya kita belajar. Kalau misalkan mau dipraktekin boleh. Misalkan gini, mentor A bilang, wah ini cobain campaign ini komposisinya 114 dengan anggaran 250.000, pasang. Misalkan pakai advantage campaign budget atau misalkan enggak. Nah, itu dicoba. Jadi untuk sarana belajar ya. Tapi untuk praktik realnya kalian menemukan ritme kalian sendiri. Formasinya terserah ya. Yang namanya iklan tuh dinamis teman-teman. Nggak bisa tok begitu gitu aja gitu. Nah, di sini kita lanjut ya. Pilihan advantage campaign budget ini. Jadi nanti si anggaran ini akan secara otomatis sama si Facebook akan di split ya ke campaign yang performanya bagus, atau ke adset yang performanya bagus, atau ke ads yang performanya bagus. Jadi kan nanti misalkan adsetnya misalkan lebih dari 1, misalkan 2. Oh, ternyata adset yang kedua performanya bagus. Maka advantage campaign budget ini si anggaran akan lebih didominankan ke set iklan yang kedua. Oh, misalkan di bagian ads-nya ternyata dari 4 ads itu ada nomor 2 yang bagus, maka nanti si anggarannya akan lebih banyak ke nomor 2. Nah, apakah diaktifkan? Saran saya untuk awalan bisa diaktifkan ya. Nah, ini anggarannya silahkan ditentukan. Lalu selanjutnya kita masuk ke next ya. Nah, setelah next kita masuk akan ke pengaturan set iklan. Kalau misalkan sebelumnya saya bilang pernah nggak usah pakai targeting juga nggak masalah.
Tapi beberapa pekan dan bulan bahkan ya, itu saya sekarang balik lagi menggunakan interest ya, jadi broad ya, nggak broad, ada istilahnya broad, jadi gelondongan aja gitu, nggak ada settingan-settingan khusus. Nah sekarang saya cenderung lebih memainkan interest ya, dan untuk interest sendiri yang relevan dengan produk, intinya begitu. Nah, misalkan di set iklan saya akan kasih contoh satu set iklan aja ya. Kalau misalkan kalian ya, set iklannya pengen 2, formasinya banyak, silahkan. Tapi semakin banyak set iklan, ketika menggunakan advantage campaign budget, maka posisinya itu akan menguras anggaran. Maksudnya gini, gimana ya? Bahasanya itu adalah saat misalkan gini, advantage campaign budget aktif 200.000, adsetnya lebih dari satu, gitu ya, misalkan sebut saja 3. Misalkan setelah berjalan ya, misal adset pertama ngabisin sekian ribu rupiah ya, anggap 13.000. Yang kedua misalkan 13.000, ternyata yang ketiga juga ambil 20.000, ternyata belum ada result. Nah nanti ketika resultnya muncul itu akan bengkak, intinya gitu. Kelebihan CBO hanya dari sisi efektivitas saja. Tapi kalau dari sisi formasi itu disarankan lebih sedikit set iklan. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke website. Di sini conversion location-nya adalah website karena kita akan di website. Nah, lalu di sini performance goal-nya pilih maximize number of conversion. Data asset ini pixel ya. Nah, si pixel ini karena memang kita sales, jadi si pixel ini memang dipastikan harus ditanam dulu di website. Jadi nggak bisa kita menggunakan sales tapi pixel kita nggak punya atau website nggak punya. Nah itu agak sedikit rumit. Kalau objektifnya ingin sales, maka sudah seharusnya ada website, kemudian semua pendukungnya seperti pixel gitu ya, itu pun dipasang. Nah kalau sudah dipasang itu akan muncul kok di sini. Eventnya apa? Misalkan teman-teman memasang di website itu dengan initiate checkout misalkan, atau dengan purchase atau add to cart. Intinya nanti kalian bolehlah mempelajari ini dulu ya. Tapi secara proses saya akan tuntaskan. Nah, lalu kemudian di sini kita muncul ada dynamic creative. Nah, dynamic creative ini sebetulnya dalam waktu dekat akan hilang ya. Kenapa akan hilang? Karena ternyata yang terbaru itu di bagian ads content nanti ada pilihan fleksibel. Fleksibel itu sudah seperti dynamic creative, intinya begitu. Tapi di sini masih muncul ya. Tapi ini nggak akan lama hilang ya. Gitu. Kabarnya begitu gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke budgetnya. Budget di sini karena tadi sudah dipasang campaign advantage, jadi tidak ada nominal di sini. Tapi di sini lebih kepada waktu ya. Waktu mulai, tanggal, silahkan bisa diatur. Nah, kalau ada muncul kayak gini ya tinggal klik aja reset your state start today gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke audience control ya. Audience control ini kita lebih ke lokasi, usia ya, kemudian custom audience kalau ada. Nah, silahkan tentukan lokasinya mau di mana, apakah itu based on kota gitu ya, ataukah pulau ya, ataukah mau Indonesia, silahkan. Ini juga usia silahkan sesuai dengan produk ya, produk masuknya kemana, tapi di Indonesia itu minimal 21 ya. Ya, minimal 21. Kalau di luar itu 18 masih bisa. Nah, gitu. Kalau misalkan punya custom audience udah berjalan lama, misalkan ya udah berjalan, spendingnya lumayan, database pixelnya juga lumayan, aktivitas konversinya bagus, bisa membuat custom audience. Nah dari sisi bahasa ya boleh diedit, misalkan Indonesia aja gitu ya, boleh. Kalau mau enggak juga misalkan nggak usah diedit ya. Nah, ini ada advantage audience. Nah, tadi bilang ya, audience juga ternyata menggunakan advantage. Jadi advantage ini ya otomatis nanti si Facebook akan menemukan sendiri gitu ya. Akan menemukan sendiri, yang penting mah minimal 21 Indonesia yang tertarik dengan produk kita gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen masukkan interest, di sini ada pilihan audience suggestion. Ini opsional. Misalkan gini, usianya mau dibatasin sampai 40, tinggal edit aja. Ya, tinggal edit.
kemudian sebelahnya gender, kemudian ini interestnya masukin ya. Saya senang dengan adanya interest ya sekarang mah. Oke, kalau misalkan kalian ingin ketampilan lama juga nggak apa-apa, bisa nih switch to original audience option. Bedanya apa? Beda, sama aja sih, sama aja ya. Cuman kalau advantage itu si Facebook lebih diberikan keleluasaan untuk mencarikan audiens yang lebih. Nah ini placement juga advantage, ini otomatis placementnya. Kalau misalkan kalian ingin otomatis menyerahkan ke Facebook, pilih aja advantage. Tapi kalau misalnya kalian pengennya di feed aja, pilih aja manual. Pilih manual ya. Nanti kalian tentukan device-nya ya. Nah, ini device bisa mobile ya. Lalu di sini silahkan centang bagian yang kalian inginkan. Misalkan ini gini, diklik aja. Centang bagian mana yang diinginkan, uncentang yang tidak diinginkan. Gitu ya. Oke, selanjutnya nih karena udah azan asar ya, bentar lagi. Kita next ke bagian konten atau add ya, add content. Nah, add content ini disarankan jangan satu teman-teman. Lebih baik banyak. Karena ketika di awal biasanya nih prosesnya yang biasa saya lakukan adalah untuk testing awal itu adalah testing konten, lalu kemudian testing landing page ya. Baru kemudian jalan ya, anggaran testing. Jadi bikin add kontennya lebih dari satu, misal add satu ya, misalkan add satu. Nah di sininya silahkan pilih Facebook page-nya ya yang sesuai, kemudian Instagramnya juga. Kemudian bagian ad setup silahkan create ad ya, di sini manual. Nah ini teman-teman yang saya bilang fleksibel itu, jadi kita bisa upload semua ads konten dalam satu ads gitu ya, dalam satu ad ya, bukan ads, ad ya. Jadi nanti misalkan ada 10 ads konten diupload langsung menggunakan fleksibel, bisa fleksibel ya, nanti si Facebook yang ngatur ya. Tapi di sini buat teman-teman yang pemula gunakan yang single image aja, jangan fleksibel. Sini manual ya, single. Kemudian di sini ada multi advertiser ads itu, jadi kita akan disandingkan dengan iklan-iklan orang lain yang sejenis. Jadi biasanya nanti akan kayak karosel gitu ya, bersandingan gitu, samping-sampingan ya. Kalau mau diaktifin boleh, kalau saran saya nggak usah ya. Nah selanjutnya di sini masukkan fotonya ya. Masukkan fotonya atau videonya. Kalau misalkan foto itu yang disarankan adalah ukuran 4:5 ya. Tapi kalau video itu ukuran real. Sekarang itu lebih disarankan ukuran real. Termasuk gambar juga sebetulnya bikin versi realnya dan divideokan ya. Gitu. Nah, kemudian di sini masukkan URL websitenya, masukkan, lalu kemudian ini browser add-on. Nah, ini juga edukasi juga nih buat teman-teman. Ini pilih non, jangan pilih yang lain ya, apalagi messaging app ya. Nanti ada tombol WhatsApp, ini bagus nih ada tombol WhatsApp di website ketika masuk. Ini akan mengganggu konversi. Lebih baik tidak diaktifkan. Pilih non ya. Lalu kemudian di sini kita masuk ke tracking. Ya, trackingnya silakan pixelnya dimasukkan. Nah, nanti otomatis sih di mana nih caption, masukin caption. Oh, mungkin harus diisi dulu gambar sama yang lainnya. Intinya dilengkapi ya, teman-teman. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan gini, oh mau duplikat adset gimana atau add ya, kan tadi nggak boleh satu, misalkan banyak. Klik aja nih titik tiganya. Pilih di sini ada duplikat, ada quickly duplikat. Pilih yang quickly duplikat. Nah, nanti akan otomatis muncul ya, add satu copy. Nah, di sini diubah aja, misalnya jadi add 2 ya. Ini tinggal duplikat aja ya. Kalau misalkan ingin formasinya 2 adset, di sini aja. Tinggal diduplikat ya. Setelah itu publish. Iklan kalian nanti ditinjau ya, biasanya learning page-nya itu, fase learning-nya itu beragam ya. Ada yang learning lama, yang penting sih ada konversi, meskipun status learning jalanin aja. Oke, itu teman-teman untuk update-nya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa hal juga yang jadi informasi, mudah-mudahan buat kita sebagai pemula bisa belajar lebih. Buat kalian jangan lupa di like ya, di share,
dan juga subscribe. Buat yang ingin support channel ini bisa klik join channel YouTube ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.